Para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan jika dahulu kala terdapat sebuah kitab kuno karma 7 gelombang yang dipakai oleh salah satu dewi untuk menyegel Raja Iblis yang telah memporak-porandakan dunia. Namun setelah dipakai oleh dewi tersebut, tiba-tiba kitab kuno itu seketika menghilang dan entah di mana keberadaannya. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Nanyan yang merupakan salah satu murid dari sekte Yang Yue yang kini telah menyelesaikan senjata racunnya yang baru saja ia buat. Dan untuk menguji racun tersebut, ia akan memberikannya kepada salah satu murid seperguruannya yang bernama Cujing, supaya ia tahu apakah racun yang ia buat mampu membunuh orang atau tidak. Yang membuat Cujing menjadi panik karena ia dijadikan uji coba olehnya. Namun Cujing selamat ketika terdapat dua murid dari sekte tersebut datang dan menghentikan tindakan Nanyan. Pria ini bernama Fulang yang merupakan murid pertama dari sekte Yang Yue, sedangkan wanita ini bernama Meiying yang merupakan putri kedua dari sekte tersebut. Tak jauh dari sana, terdapat seorang pendekar pedang bernama Shao Chang yang saat ini ia berada di perbatasan utara yang bertujuan untuk mencari kitab 7 karma gelombang, karena hanya dengan cara itulah ia bisa menyelamatkan sekte miliknya yang dianggap sudah melebihi batas aturan sektenya. Dan ternyata Shao Chang kini sedang diburu oleh sektenya sendiri karena sebelumnya telah membunuh saudara seperguruannya dan ia berasal dari sekte Kelahiran Langit. Singkatnya esok hari pun tiba dan Yan yang merasa kalau ia belum sempurna untuk membuat sebuah senjata racun. Ia pun pergi ke sebuah lembah untuk mencari bahan obat. Namun tak jauh dari sana, ia tak sengaja melihat seorang pria bernama Yuyong yang merupakan ketua sekte Kegelapan Langit yang sedang membunuh salah satu murid dari sekte Kelahiran Langit. Dan alasan itulah Yuyong ingin membunuh Nanyan karena sudah melihat tindakan kejinya tersebut. Begitupun dengan Shao Chang yang tak sengaja juga berada di sana dan langsung menolong Nanyan dengan cara memberikan sedikit kekuatan spiritualnya supaya Nanyan mampu menahan kekuatan Yuyong. Mengetahui di hadapannya terdapat Shao Chang yang merupakan salah satu pendekar pedang terkuat, mereka pun kabur dari sana. Dan hal itu juga telah menguntungkan Shao Chang karena bagaimanapun juga ia sedang terluka parah akibat sebelumnya telah dihukum oleh sektenya sendiri. Nanyan yang menyadari kalau sebelumnya ia telah diberikan sedikit kekuatan oleh seseorang. Ia pun mencarinya dan berhasil menemukan orang tersebut yang tak lain adalah Shao Chang yang kini sedang pingsan akibat tubuhnya yang sudah tidak berdaya lagi. Shao Chang yang dibawa oleh Nanyan ke sekte Yang Yue dan Shao Chang yang sudah sadar kembali ingin segera pergi dari sana. Namun nyatanya Nanyan tidak memperbolehkannya pergi karena bagaimanapun juga tubuhnya Shao Chang belum sepenuhnya pulih dan harus ia rawat supaya Shao Chang bisa sepenuhnya sembuh. Shao Chang yang merupakan seorang buronan, ia tidak ingin jika sekte Yang Yue akan mendapatkan masalah jika ia masih berada di sini. Dan ternyata jika ia merupakan seorang pembunuh saudara seperguruannya hanyalah rumor belaka dikarenakan ia telah difitnah oleh salah satu murid sektenya, sehingga sekte Kelahiran Langit miliknya kini telah menganggap ia sebagai seorang pengkhianat. Bahkan ternyata kitab yang selama ini ia cari berada di dalam tubuhnya Nanyan. Oleh karena itu ia harus melindungi keselamatannya supaya kitab tersebut tidak jatuh kepada orang yang salah.
Dan benar saja, tak lama setelah itu Nanyan langsung diincar oleh Sekte Kegelapan Langit karena Nanyan yang sudah mengetahui siapa pembunuh salah satu murid dari Sekte Kelahiran Langit, sehingga dari belakang Shao Chang membunuh pasukan tersebut. Kembali di kediaman Meng Zi yang merupakan pemimpin sekte yang Yue sekarang, dan pertemuan mereka kali ini bukanlah untuk membahas cara mencegah sekte kegelapan di luar sana, melainkan hanya untuk bermain dan menghabiskan uang mereka. Bukan hanya itu, Nandra, ibu kandungnya Nanyan, juga ikut dalam permainan tersebut, dan sudah berulang kali Nanyan mengingatkan ibunya untuk tak bermain lagi. Akan tetapi ibunya tak mau mendengarkan apa yang putrinya ucapkan selama ini. Dan terungkap jika selama ini ibunya Nanyan mengalami penyakit jantung, sehingga kebenaran ini membuat Shao Chang sedikit tenang dan percaya jika Nanyan bukanlah orang jahat yang menguji racun untuk tujuan yang tak jelas. Shao Chang dijadikan bahan pengujian obat di sana, melainkan Shao Chang juga disuruh untuk bekerja keras. Bahkan dia dipaksa untuk memupuki tanaman obatnya hanya berbekal tangan kosong saja. Singkatnya, hari pemindahan kitab 7 karma gelombang telah tiba. Shao Chang yang telah berjanji kepada penjaga kitab tersebut untuk mengeluarkannya dari tubuh Nanyan tentunya akan menepati janjinya. Namun kini masalah Shao Chang muncul ketika ternyata cara ini akan membunuhnya, sehingga ia yang kesal langsung mendatangi kediaman penjaga kitab tersebut dan memberikan pelajaran kepadanya. Di sisi lain, Zhu Sui yang merupakan penegak hukum Sekte Kelahiran Langit telah sampai di perbatasan Sekte yang Yue, dan kali ini pencariannya akan dibekali pelacak sektenya, sehingga besar kemungkinan mereka semua bisa menemukan keberadaan Shao Chang. Dikarenakan bukan masalah kecil, hal ini seluruh murid yang Yue sampai dikumpulkan, dan siapa saja yang terbukti membantu Shao Chang apalagi menyembunyikannya, maka orang tersebut dipastikan akan dikeluarkan dari sekte yang Yue. Nanyan juga mendapatkan kenalan baru bernama Muzanting. Ia merupakan putra mahkota Istana Naga yang kedekatan mereka terjadi setelah Muzanting membela Nanyan di depan semua murid yang Yue tersebut. Dan ternyata Muzanting adalah penggemar berat Shao Chang. Ia tahu dan paham sekali sifat Shao Chang yang sebenarnya, sehingga ketika ia mendapatkan kabar jika Shao Chang berkhianat dan masuk aliran sesat, pastinya dirinya sangat tak percaya akan kabar tersebut, sehingga ia yakin jika Shao Chang tak bersalah dalam kejadian ini. Singkatnya, malam pun tiba, dan disinilah terungkap jika asal-usul ibunya Nanyan ternyata juga dari Sekte Kelahiran Langit. Dan entah mengapa ia bisa berakhir di tempat ini. Yang pasti itu semua tak lain ulah para orang-orang serakah di dalam sekte tersebut. Di sini Nandra juga telah tahu apa yang Shao Chang lakukan di belakang selama ini, sehingga Nandra mengira jika hubungan Shao Chang dan putrinya sangatlah dekat. Belum sempat Shao Chang menjelaskan tentang kitab karma yang berada di tubuh Nanyan, namun ibunya Nanyan telah terlanjur memberikan segel jodoh antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Nanyan kini mulai yakin jika pria yang ia selamatkan baru-baru ini adalah Shao Chang yang menjadi buronan selama ini. Dan setelah ia mengetahui kebenaran itu, dirinya langsung dibuat ketakutan karena telah menyuruhnya bekerja keras dan menyiksanya dengan pengujian obatnya selama ini. Dan ternyata segel yang ibunya Nanyan berikan barusan memiliki kelebihan untuk membaca ucapan hati putrinya, sehingga sekarang Shao Chang bisa tahu semua apa yang Nanyan bicarakan, dan bahkan di dalam lubuk hatinya sekalipun.
Identitas Shao-Chang yang telah terbongkar kini hanya bisa Nanyan sesali dan takuti. Dan kesempatan inilah Shao-Chang memanfaatkan untuk berpura-pura memberinya segel perenggut nyawa, sehingga hal ini dapat mempermudah untuk menjaga keselamatannya mendatang. Namun masalah ini terlalu Nanyan seriusi sampai ia ketakutan dan tak bisa tidur. Bahkan kini rencana selanjutnya yaitu untuk meminta bantuan kepada Mu Zanting untuk mengangkat segel tersebut dari tubuhnya. Di saat itulah identitas Shao-Chang juga hampir terbongkar di depan Mu Zanting. Akan tetapi beruntungnya Shao-Chang segera mengalihkan perhatiannya dengan memperkenalkan dirinya dengan nama palsu. Namun masalah mereka mulai muncul ketika tumbuhan obat yang hanya bisa tumbuh 2 tahun sekali telah dibakar di halaman depan rumahnya oleh seseorang. Dan Shao-Chang yang mendengar hati Nanyan sedang bersedih pastinya segera bergegas menurunkan hujan. Dikarenakan ada urusan yang cukup penting, di sini Shao-Chang memutuskan untuk mengajak Nanyan turun gunung dan pergi ke pasar. Di sana ia juga dibelikan kupu-kupu oleh Shao-Chang dengan harapan Nanyan akan menerima dan menyukai hadiah tersebut. Karena kali ini tempat yang ia tuju terlalu berbahaya, maka demi menjaga keselamatannya, Shao-Chang terpaksa memberinya dinding pelindung dengan harapan keselamatan Nanyan bisa terjamin di dalam dinding lingkaran tersebut. Dan ternyata orang yang akan ia kunjungi adalah Dai, salah satu anggota sekte kegelapan langit. Ia juga adalah orang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Bahkan wanita itu juga tahu banyak rahasia yang tak orang ketahui. Maksud kedatangannya yaitu untuk meminta petunjuk peta masuk ke Lembah Hui. Namun karena ia terus menguji kesabarannya, di sini Shao-Chang terpaksa mengeluarkan kekuatannya untuk mendapatkan peta masuk tersebut. Di sisi lain, Nanyan berhasil dilepaskan oleh putra mahkota klan siluman rubah bernama Yin Wei. Dan setelah ia melihat jika Nanyan memiliki kalung berharga, lantas ia berencana untuk mencurinya. Namun beruntungnya kalung tersebut segera menyerang balik Yin Wei, sehingga Nanyan segera sadar dan pergi dari sana. Di tempat lain di kediaman Dai, ia yang masih mengira jika yang berada di hadapannya hanyalah pemuda biasa, dirinya masih bertekad untuk melawannya. Dan pastinya untuk mengalahkannya, Dai tak perlu membutuhkan banyak tenaga. Namun ia begitu terkejut ketika mengetahui kekuatan Shao-Chang. Setelah Shao-Chang selesai bertarung dengan Dai, ia langsung dihadang Susui dan pasukannya. Setelah ia sadar jika Nanyan dalam bahaya, ia langsung bergas menyelesaikan pertarungan tersebut dan segera mencari Nanyan yang sedang terancam di sana. Ketika mereka berdua hampir tertangkap oleh para pasukan Susui, beruntungnya Mu Zanting yang sadari tadi berada di sekitar sana langsung bergegas menghentikan pengejaran para pasukan penegak hukum tersebut. Ia juga berani mengancam Susui dan pasukannya karena telah menabraknya dan bertindak tidak sopan kepada seluruh orang-orang yang ada di sana. Karena Shao-Chang sadar kini dirinya tak bisa kabur lagi, ia hanya bisa melawan mati-matian mereka semua. Tak lama setelah pertarungan tersebut, Nanyan berhasil kembali lagi ke tempat itu. Namun kali ini ia terlambat sampai di sana, sehingga ia hanya bisa berusaha mengobatinya dengan tumbuhan obat seadanya. Dan Nanyan juga berharap dengan racikan obatnya bisa mengurangi racun dan sedikit menyembuhkan luka yang Shao-Chang alami saat ini. Beruntungnya obat yang Nanyan racik sangatlah manjur, sehingga hanya membutuhkan beberapa jam saja. Luka dan racun yang Shao-Chang alami semakin membaik, dan di saat itulah mereka langsung bergegas pulang dan meninggalkan tempat tersebut.
Usaha Yin Wei untuk mencuri kalung Nanyan tak berhenti sampai di sana. Kali ini dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, ia menyamar menjadi Shao Chang dan memulai rencananya. Akan tetapi ketika Nanyan telah menyadari hal itu, kini siluman rubah tersebut berhasil ditangkap dan berada di tempat ketua sekte untuk diinterogasi lebih lanjut. Kembali di kondisi Shao Chang, hari demi hari racun yang berada di tubuh Shao Chang telah berusaha ia lawan dan kini racunnya telah menyebar dan semakin parah. Bahkan sekarang ia hanya berharap sebuah keberuntungan berada di pihaknya. Sungguh betapa liciknya siluman rubah tersebut ketika ia sangat mudah merayu pemimpin sekte dengan uang. Tak hanya itu, Yin Wei juga diperbolehkan tinggal beberapa hari di sekte Yang Yue. Dikarenakan tujuan awal ia datang ke sekte Yang Yue hanya untuk mengambil kalung Nanyan, maka ia akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan dengan cara apapun hanya demi untuk mendapatkan kalung tersebut. Beruntungnya Shao Chang langsung menyadarinya dan kali ini ia tak akan pernah bermain-main lagi kepadanya. Ia juga akan mengancam untuk membunuhnya jika hal semacam ini masih terulang lagi. Akan tetapi kali ini Nanyan malah lebih percaya dengan siluman rubah. Ia juga memperbolehkan Yin Wei untuk tinggal dan berkunjung di kediamannya. Ternyata ini semua hanyalah rencana Nanyan untuk meringankan pekerjaannya, dan sekarang Yin Wei akan disuruh bekerja keras seperti apa yang Shao Chang kerjakan dahulu, dan hal ini pastinya membuat Shao Chang sedikit cemburu. Hingga malam pun tiba, Yin Wei yang pada dasarnya hanya ingin mengambil kalung Nanyan tentunya tak akan melewatkan kesempatan ini, akan tetapi ia selalu diawasi oleh Shao Chang. Dan dikarenakan Yin Wei terlalu berisik dan terus bertingkah tak jelas, hal ini sampai membuat Shao Chang kesal dan tak bisa tidur. Sehingga di malam ini, ia memutuskan untuk tidur di kamar Nanyan dan berniat bermalam di sana. Di kesempatan itulah Shao Chang lewatkan untuk membaca seluruh kata hati Nanyan, dan disinilah terungkap jika Nanyan mengira akan kedatangan Shao Chang sama dengan Yin Wei, yaitu kalung mutiara miliknya, sehingga karena hal inilah yang membuat Nanyan bersikap dingin kepadanya akhir-akhir ini. Hingga keesokan harinya, barulah Nanyan sadari jika selama ini Shao Chang terkena racun yang sangat parah. Dan setelah ia mengetahui kebenaran itu, dirinya langsung bergegas untuk mengobatinya. Shao Chang juga telah memutuskan untuk percaya sepenuhnya dengan pengobatannya. Ia telah berjanji tak akan menyesal jika dalam pengobatannya kali ini mengalami kegagalan. Demi untuk menyelamatkan nyawa Shao Chang, ternyata Nanyan telah kehilangan satu-satunya temannya dari dulu, yaitu kalajengking spiritual, yang tugas terakhirnya yaitu untuk menyerap seluruh racun Shao Chang, sehingga kali ini satu-satunya teman setianya harus berakhir sampai di sini. Begitupun dengan Shao Chang yang telah mengetahui semuanya, dan kali ini ia dibuat sangat bersalah olehnya karena telah mengorbankan satu-satunya teman setianya selama ini. Kembali di kediaman Dai, ia yang sebelumnya telah dipermalukan oleh Shao Chang, kini pastinya ia akan menyimpan dendam kepadanya. Bahkan sekarang ia tahu jika Shao Chang memiliki teman wanita yang cukup dekat dengannya. Tanpa menunggu waktu lama, Dai langsung turun tangan mendatangi kediaman Nanyan. Tak hanya menyerang Nanyan di sana, ia juga menculiknya dan membawanya di tempat persinggahannya. Di sisi lain, Shao Chang mulai khawatir dengan keselamatan Nanyan karena belum juga pulang. Di saat itu juga Nanyan dipaksa untuk memberikan kalung mutiara miliknya kepada Dai. Dan di saat Dai akan membunuh Nanyan, penjaga kitab karma di dalam tubuhnya pastinya tak akan ikut terluka, sehingga kali ini penjaga kitab tersebut mengambil alih kesadarannya dan berusaha untuk membunuh lawan yang mengancam keselamatannya.
Akan tetapi karena Nanyan belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan tersebut, sehingga di sini ia hampir mati di bawah formasi itu. Namun beruntungnya Shao Chang bergegas menuju ke sana dan langsung menghancurkan Dai beserta seluruh formasinya. Setelah pertarungan tersebut, kini mereka harus memulihkan diri dan mengobati lukanya. Dan dalam kejadian ini, identitas Shao Chang tak lagi bisa disembunyikan di hadapan mereka berdua. Di kesempatan itulah Shao Chang juga memberikan hadiah kelajengking dari kayu yang ia ukir sendiri. Hadiah ini juga sebagai tanda ketulusannya, karena berkat kelajengking spiritual milik Nanyan, ia bisa diselamatkan dan bisa berdiri sampai saat ini. Karena tujuan awal Yin Wei hanya untuk mengambil kalung mutiara milik Nanyan, maka ia selalu mencari kesempatan yang tepat untuk melancarkan rencananya. Dan kali ini ia telah berhasil meracuni mereka semua. Namun dikira Nanyan telah pingsan dan tak sadarkan diri. Nyatanya ia tak sebodoh itu. Bahkan kini Nanyan tahu jika Yin Wei ingin mengincar kalungnya hanya akan ia gunakan untuk memasuki sebuah lembah dan mengambil kekuatan kuno, yaitu kitab karma 7 gelombang yang melegenda. Dikarenakan menurutnya Yin Wei telah tulus kepadanya, ia juga berjanji akan segera mengembalikan setelah urusannya selesai. Sehingga hal ini membuat Nanyan sedikit tersentuh dan ia berencana meminjamkan kalungnya tersebut kepadanya. Ternyata Shao Chang juga mendengar semua pembicaraan Yin Wei barusan, sehingga ia di sini sedikit tidak setuju jika Nanyan meminjamkan kalungnya. Namun karena ini semua sudah keputusan Nanyan, maka Shao Chang hanya bisa mengingatkan Yin Wei untuk tetap memegang teguh janjinya barusan. Setelah Nanyan bangun, Shao Chang kemudian bergas mengajaknya berlatih bela diri. Sempat Nanyan menolak, akan tetapi ini menyangkut keselamatannya kelak dan mau tak mau Nanyan harus patuh dan tetap berlatih di bawah bimbingannya. Shao Chang yang sudah cukup berusaha untuk melatih ilmu dasar kepada Nanyan, akan tetapi tak satu pun ajarannya masuk di pikirannya. Bahkan Nanyan memaksanya untuk mencarikan cara yang lebih instan, dan pastinya Shao Chang tak setuju atas hal itu. Hari demi hari telah mereka lewati dengan berlatih, dan sekarang Nanyan telah berhasil menembus tingkat dasar, yang berarti Nanyan adalah orang yang termasuk sedikit berbakat dibandingkan murid-murid lainnya yang pernah Shao Chang latih ketika dirinya dulu berada di sekte kelahiran langit. Karena hal itulah yang membuat Shao Chang menuruti permintaan Nanyan, yaitu ingin pergi dan jalan-jalan di pasar. Ini juga untuk menghilangkan rasa jenuh mereka, karena beberapa hari ini mereka telah berlatih cukup keras. Tak lama setelah itu, penegak hukum mendapatkan petunjuk keberadaan Shao Chang melalui informasi misterius, yang dalam informasi tersebut memberitahukan jika Shao Chang berada di Gunung Yangyue dan sedang bersembunyi di dalam sekte tersebut. Karena kali ini masalah yang akan mereka hadapi bukanlah masalah sepele, sehingga mereka saling kerja sama satu sama lain. Bahkan demi keselamatan Shao Chang, Nanyan bersedia memberikan kalung mutiara miliknya kepadanya dan berharap kalung tersebut dapat menolongnya ketika ia berada dalam bahaya. Muzanting yang mulai kesal dengan hinaan Zusui kini mulai marah dan ia mengeluarkan seluruh kekuatan naga apinya. Namun karena tingkat kekuatannya belum sempurna, ia harus kalah di hadapan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, pemimpin sekte dan para ketua malah sedang asyik bermain di kediamannya. Ia sampai tak memperdulikan apa yang telah terjadi di luar sana, dan kini para muridnya yang harus menghadapi masalah ini. Sampai di saat Zusui mengeluarkan hukuman petirnya untuk Nanyan.
Shao Chang yang sedang menginterogasi Yin Wei kemudian menunda hal itu, dan kini ia langsung bergas untuk pergi dan ikut melawan petir langit tersebut. Di saat itu juga pemimpin sekte Yang Yue baru ia sadari jika di luar sana sedang ada kekacauan, dan sebagai pemimpin sekte sudah semestinya ia ikut membantu menghadapi apa yang sedang dihadapi sektenya saat ini. Setelah semua masalah ini telah berakhir, kini Shao Chang sadar jika kehadirannya hanyalah bencana bagi mereka semua, sehingga di sini ia memutuskan untuk pergi dari sekte tersebut dan meninggalkan Nanyuan yang sedang pingsan dan terluka di tempat tidurnya. Sebelum kepergiannya, Shao Chang juga memberi ancaman lagi kepada Yin Wei untuk tak pernah macam-macam kepada Nanyuan. Ia juga telah tahu jika Yin Wei lah yang telah memberikan informasi keberadaannya kepada penegak hukum sekte kelahiran langit. Setelah Nanyuan bangun, dirinya langsung menyadari bahwa Shao Chang telah pergi, dan setelahnya Nanyuan bergas mencarinya dengan harapan Shao Chang belum pergi jauh dari kediamannya. Di tempat lain di dalam kuil, Shao Chang ternyata telah sampai di sana. Ia juga membawa Yin Wei pergi bersamanya dengan alasan ia takut Yin Wei akan membahayakan Nanyuan dan melakukan hal yang lebih dari yang sebelumnya. Disinilah baru Shao Chang sadari jika Nanyuan adalah seorang yang sangat penting dan berarti baginya. Ini juga pertama kalinya ia merasa kesunyian setelah jauh berpisah dengannya. Di sisi lain, Nanyuan dan Mu Zanting akan berencana turun gunung untuk menjenguk ibunya. Hal ini ia lakukan dikarenakan akhir-akhir ini Nanyuan jarang sekali pulang dan melihat keadaan ibunya tersebut. Namun setelah Nanyuan sampai di rumahnya, ia tak sama sekali menemukan ibunya. Malah di sana ia bertemu dengan ketua sekte yang kedatangannya malah membuat Nanyuan bertanya-tanya. Dan sungguh betapa sedihnya hati Nanyuan setelah ia tahu jika ibunya telah tiada, dan ketua sekte adalah satu-satunya orang yang berada di sampingnya saat itu, tepat sebelum kepergian ibunya. Kepergian ibunya pastinya akan membuat Nanyuan sangatlah bersedih. Ia yang selama 2 tahun ini terus berharap bisa menyembuhkan penyakit jantungnya kini telah musnah, dan sekarang hanya tersisa sebuah penyesalan yang sangat dalam di lubuk hatinya. Di sisi lain, Shao Chang juga mendengar tangisan Nanyuan atas kepergian ibunya. Kemudian Shao Chang yang mendengar kabar itu juga ikut bersedih. Ia juga merasa bersalah karena belakangan ini telah membuat Nanyuan sibuk berlatih, sehingga ia sampai tak sempat menjenguk ibunya yang sedang sakit di rumah. Tak lama setelah itu, Shao Chang segera bergegas mendatanginya. Di sana ia juga teringat kata-kata terakhir dari ibunya Nanyuan, yaitu untuk tetap menjaga dan melindungi keselamatannya dimanapun ia berada. Dikarenakan Shao Chang bertekad untuk memasuki lembah Hui. Di sini Nanyuan yang tak ingin Shao Chang dalam bahaya pun bergegas memberikan kalungnya, dan walaupun Shao Chang menolaknya, tetap saja Nanyuan bertekad untuk memberikannya. Kembali di kediaman sekte kegelapan, dan ternyata pertarungan kemarin benar-benar membuat Dai terluka parah. Namun tak lama setelah itu datanglah pemimpin sekte kegelapan yang bernama Li Qi, yang maksud kedatangannya bukanlah untuk menyembuhkan luka Dai, melainkan untuk membunuhnya dan menjadikan pil pelindung untuk memasuki lembah Hui. Terungkap tujuan sekte kegelapan memasuki lembah Hui, yaitu untuk memusnahkan kitab Karma 7 gelombang, karena hanya kitab tersebut yang selama ini selalu menjadi ancaman sektenya. Karena penyakit jantung Shao Chang belum ada penawarnya. Di sini Nanyuan berubah pikiran dan ia bertekad untuk ikut pergi Shao Chang memasuki lembah Hui. Dengan harapan di dalam lembah tersebut ia mendapatkan bahan obat yang dirinya cari selama ini.
Di saat mereka hampir memasuki lembah, tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan yang ternyata itu adalah ayahnya Muzanting, dan kedatangannya tak lain ingin mencegah mereka memasuki lembah yang sangat berbahaya tersebut. Namun tak lama setelah itu datang Zhu Sui dan pasukannya. Muzanting yang menyadari kesempatan ini pun langsung bilang kepada ayahnya jika Zhu Sui telah merendahkannya di belakang, sehingga kesempatan itu Muzanting memanfaatkan untuk kabur dari sana. Di sisi lain, Shao Chang dan juga Yin Wei dalam perjalanan menuju Lembah Hui. Namun karena identitas mereka berdua bukanlah anggota sekte, ditambah Shao Chang adalah buronan, maka di sini mereka terpaksa menyamar menjadi perempuan hanya demi untuk mengelabui para penjaga sekte kelahiran langit yang berada di pintu lembah tersebut. Namun penyamaran mereka kini terbongkar setelah salah satu anak buah Zhu Sui mengetahuinya, dan kini Shao Chang kembali harus menghadapi mereka semua seorang diri. Namun beruntungnya Yin Wei segera datang dan membawa Shao Chang pergi dari sana. Di sisi lain, Nanyan dan Muzanting juga berhasil memasuki lembah Hui tersebut. Akan tetapi setelah mereka masuk, banyak sekali ilusi sihir yang mereka dengarkan. Sehingga daripada mereka terpengaruhi ilusi, mereka memilih menutupi lubang telinganya hingga sampai benar-benar tak mendengar suara apapun. Akan tetapi tak lama setelah itu mereka langsung dihadang utusan kegelapan. Dan sekarang mau tak mau mereka harus melawannya dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki sekarang. Dan setelah Nanyan berpikir keras untuk melawan mereka, disitulah Shao Chang mulai sadar jika sekarang Nanyan juga berada di dalam lembah tersebut. Dan Shao Chang yang tak ingin Nanyan terluka pun segera bergegas menolongnya. Berkat peta lembah, pastinya akan mempermudah mereka untuk mencapai tujuannya. Dan demi untuk menjaga keselamatan satu sama lain, mereka memutuskan untuk pergi bersama. Di sini Nanyan berencana membuat kapal dari kayu, akan tetapi kini kapal tersebut hanya muat 2 orang saja, sehingga Muzanting dan Yin Wei terpaksa mencari jalan pintas yang sedikit jauh dari rute tersebut. Di sini Shao Chang juga ikut jujur kepada Nanyan jika ia pernah diberikan segel kepada ibunya. Ia juga memberitahukan kelebihan segel tersebut, yaitu dapat mendengarkan kata apapun yang Nanyan ucapkan meskipun di dalam lubuk hatinya. Tak lama setelah itu mereka juga diserang akar sungai dari bawah perahu mereka. Dan walaupun akar tersebut tidak membahayakan, akan tetapi untuk saat ini mereka berdua tak bisa bergerak leluasa seperti yang mereka alami sebelumnya. Di sisi lain, Muzanting dan Yin Wei juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi kali ini mereka ditemani para arwah di pinggir sungai tersebut, sehingga hal ini membuat ketegangan mereka cukup meningkat. Dan di saat itulah terungkap ternyata segel yang ibunya Nanyan berikan kepada Shao Chang juga bisa Nanyan miliki, asalkan hati mereka telah menyatu satu sama lain, yang berarti kini mereka bisa saling merasakan kelebihan segel tersebut. Bahkan sekarang mereka bisa saling berkomunikasi walaupun di dalam hati sekalipun. Karena tujuan awal mereka datang ke lembah tersebut berbeda, kini Shao Chang dan Nanyan memutuskan untuk berpisah setelah melewati sungai barusan. Ini juga merupakan cara yang dapat mempersingkat waktu mereka. Sampailah Nanyan di tempat yang dituju. Namun mereka ketika di tempat tersebut memiliki suhu yang sangat dingin. Bahkan di sini api Muzanting sampai tak dapat dikeluarkan dari tangannya dikarenakan saking dinginnya suhu di tempat tersebut. Namun tak lama setelah itu mereka dihampiri hewan spiritual yang mirip seperti rusa. Dan hewan tersebut ternyata adalah penjaga dari obat yang akan Nanyan ambil. Sehingga kini tugas mereka tinggal menjinakkan hewan spiritual itu.
Sedangkan di sini Shao Chang telah sampai di bagian terdalam lembah Hui, dan begitupun Susui menyadari hal itu, dirinya langsung bergegas mempercepat pencariannya. Di sini juga terungkap jika kitab karma 7 gelombang terpisah menjadi 2 gulungan. Gulungan yang pertama ada di tubuh Nanyan, sedangkan untuk gulungan yang satunya lagi berada di hadapan Shao Chang. Dan kini bukanlah Shao Chang mendapatkan cara mengeluarkan gulungan kitab karma di tubuh Nanyan, melainkan apa yang telah Shao Chang lakukan adalah menyatukan kedua gulungan tersebut, sehingga kini kitab karma 7 gelombang benar-benar telah menyatu dan sempurna di dalam tubuh Nanyan. Di sisi lain, Muzanting berusaha menghentikan pergerakan Susui, dan walaupun ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, akan tetapi ia masih kalah melawannya. Hal itu dikarenakan ilmu mereka sama sekali tidak sebanding satu sama lain. Akan tetapi beruntungnya ayahnya segera menolongnya tepat sebelum Muzanting benar-benar dihabisi Susui. Kini kekhawatiran Shao Chang semakin besar karena gulungan tersebut benar-benar menyatu di tubuh Nanyan, dan di saat itu Nanyan juga memberikan obat penawar jantung yang barusan berhasil ia ciptakan. Akan tetapi masalah mereka muncul lagi ketika para utusan kegelapan menghalanginya, dan karena mereka tak bisa kabur, kini mau tak mau mereka harus melawannya dengan sekuat tenaga. Namun dalam pertarungan ini membuat Shao Chang dan Nanyan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, dan kini mereka tak memiliki harapan lagi untuk keluar, apalagi lembah ini akan segera ditutup dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagai pria sejati, kini Shao Chang harus bisa melakukan hal yang terbaik untuk seseorang yang ia cintai, sehingga di keadaan ini Shao Chang memilih untuk menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk mengantarkan Nanyan keluar dari lubang yang sangat dalam. Di detik-detik sebelum gerbangnya tertutup, Yin Wei sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Nanyan keluar. Akan tetapi untungnya ketua sekte membantu menahan gerbang, sehingga kini Yin Wei dan Nanyan bisa keluar dengan selamat. Setelah Nanyan sampai di kuil, di sana mereka langsung didatangi oleh seorang kakek tua yang ternyata ia merupakan ketua sekte Chaoshan yang dikenal dengan julukan Master Penderitaan. Maksud dan tujuan kakek tua tersebut yaitu untuk menjemput Nanyan, pemilik kitab karma 7 gelombang saat ini. Dan Nanyan juga akan dilatih di sekte tersebut untuk menjadikan praktisi terkuat sama seperti leluhurnya dahulu kala. Di tempat lain, di kondisi Shao Chang yang setiap detiknya ia selalu merasakan gesekan dan serangan dari para roh, dan ternyata di dalam lubang ini adalah tempatnya iblis Sisue dikurung, dan kedatangan Shao Chang adalah kesempatan emas baginya karena sekarang iblis Sisue mempunyai wadah tubuh yang benar-benar cocok untuknya. Beruntungnya Shao Chang sedikit sadar dalam hal ini. Kemudian ia langsung membuat formasi pemusnah, yang formasi tersebut ia tujukan untuk membunuh dirinya sendiri bersama iblis Sisue tersebut. Apa yang Shao Chang lakukan kali ini adalah langkah yang sangat tepat. Ia lebih memilih musnah di bawah formasi pedangnya sendiri daripada ia hidup namun menjadi bencana di 3 alam. Di sisi lain, Muzanting juga sedang menghadapi hidup dan mati di kediamannya setelah ia mendapatkan luka yang sangat parah akibat serangan Susui kemarin.
Kini Nang Yan harus ikut menghadapi hari-hari seorang diri. Orang yang ia cintai perlahan pergi meninggalkannya. Bahkan Shao Chang yang ia anggap sebagai teman hidup semati juga ikut pergi bersama mereka. Karena sekarang ia hanya tersisa seorang diri, ditambah kitab karma 7 gelombang berada di dalam tubuhnya, sehingga di sini mau tak mau Nan Yan harus mengikuti perintah kakek tua tersebut untuk bergabung dengan sekte Chaosan dan menyelesaikan misi yang belum sempat leluhurnya dulu selesaikan. Dikarenakan banyak sekali dendam yang membara di hati Nan Yan, gurunya memutuskan untuk memasukkannya ke dalam menara Jiuji. Dan di dalam menara tersebut, gurunya berharap semua kebencian yang berada di hati Nan Yan bisa segera dibersihkan. Di sisi lain, Mu Zanting juga memiliki dendam yang sangat dalam kepada para anggota sekte iblis, sehingga di kediamannya ia selalu melakukan hal yang tak berguna karena Mu Zanting menganggap bahwa dirinya tak berarti sama sekali. Singkatnya 3 tahun telah berlalu, kini Nan Yan telah berhasil menyelesaikan cobaannya di menara Jiuji. Dan ia sekarang ditugaskan gurunya untuk membasmi para iblis yang baru-baru ini membuat kekacauan di kaki gunung. Begitupun Yin Wei yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas menyusulnya. Selama mereka berlatih 3 tahun ini di sekte Chaosan, kini mereka juga merindukan sekte asal Nan Yan, yaitu sekte Yang Yue. Dan setelah menyelesaikan masalah itu, mereka langsung menuju sekte tersebut untuk melihat kondisi di sana. Kembali kepada Shao Chang yang tak akan mati semudah itu. Dan kini Shao Chang telah berhasil menyempurnakan tubuhnya, sehingga formasi paling mematikan dari sekte kelahiran langit tak sama sekali bisa melukainya. Bahkan sekarang di dalam tubuhnya bersemayam sosok iblis Sisue yang sangat kuat. Walaupun sekarang Shao Chang telah kehilangan ingatannya, akan tetapi hal yang di luar dugaan Shao Chang mampu menundukkan iblis Sisue tersebut, sehingga kini iblis Sisue hanya akan patuh kepada satu perintah yang ia anggap tuan, yaitu Shao Chang. Sesampainya Shao Chang di kedai arak, kini ia menyadari jika lidahnya sekarang tak lagi bisa merasakan rasa apapun. Dan saat Shao Chang akan pergi, tiba-tiba orang di sekitarnya langsung menyerangnya, sehingga kini mau tak mau Shao Chang harus memberinya sedikit pelajaran kepadanya. Di tempat lain di sekte Yang Yue, di sana Fulang dan Meiying sedang diserang oleh pemimpin sekte kegelapan. Namun beruntungnya di saat itu Nan Yan berada di sana dan langsung menolongnya. Di sisi lain, Shao Chang juga sampai di dalam sekte Yang Yue tersebut, dan bukannya Shao Chang membantu para anak buahnya, di sini ia malah ikut memusnahkan mereka semua. Bahkan Shao Chang juga tak menyisakan satupun iblis di sana. Shao Chang juga telah memutuskan untuk membantu pihak kebenaran. Ia tak peduli seperti apakah penampilannya yang sekarang, karena baginya suci itu bukanlah dari warnanya, melainkan dari hatinya. Tak lama setelah itu Nan Yan dan Yin Wei juga sampai di sana. Niatnya ingin mengejar aura iblis terkuat di tempat tersebut, namun kini ia malah dihadang para master dari sekte kegelapan langit. Karena tujuan Shao Chang yaitu untuk merebut barang yang dicuri oleh sekte kegelapan, di sini ia memutuskan untuk mengikutinya. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, pastinya akan sangat mudah untuk mengelabui para penjaga kapal.
Nanyan dan Yinwei juga ikut di dalam kapal tersebut karena ia sadar jika orang yang ia ikuti selama ini juga telah berada di dalam sana, dan tanpa ia sadari orang yang telah ia ikuti selama ini tak lain adalah Shao Chang. Di tempat lain di kediaman Muzanting, karena kekuatannya belum cukup, sebagai ayahnya yang baik pastinya tak akan mengikhlaskan putranya pergi, sehingga di sini Muzanting dilarang keras meninggalkan kediamannya sebelum benar-benar menguasai kekuatan tingkat tinggi. Di sini Shao Chang juga kembali mengendalikan dan menundukkan iblis Sisue. Setelah kali ini ia tak mau tunduk kepadanya, dan pastinya Shao Chang tak ragu dan tak takut dalam hal apapun, bahkan untuk mengorbankan nyawanya sekalipun. Untuk menemukan praktisi iblis yang dimaksud, Nanyan sampai mendatangi pemilik kapal tersebut dan memohon kepadanya untuk memberikan nama daftar para penumpang yang naik di dalam kapal miliknya. Setelah Nanyan mendapatkan informasi jika memang ada satu orang penyusup yang menyamar namanya sebagai Yinwei, dan penyusup tersebut juga mengaku jika ia berasal dari sekte Yang Yue. Tanpa menunggu lama, Nanyan langsung mengutus Yinwei untuk menyelidikinya, namun mereka tetap tidak bisa mengungkap identitasnya tersebut. Di sini Shao Chang juga berhasil menemukan orang yang mencuri tusuk konde burung phoenix itu, dan setelah ia teringat kata-kata terakhir ketua sekte Yang Yue sebelum meninggal, ia langsung sadar jika kemungkinan besar sekte Yang Yue dulunya memiliki ikatan yang cukup dekat dengannya. Dan terungkap selama 3 tahun ini, Nanyan tak sama sekali melupakan Shao Chang. Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang sering didatangi Shao Chang dalam mimpinya. Bahkan Nanyan juga masih menyimpan surat terakhir yang Shao Chang tinggalkan untuknya. Tak lama setelah itu, Nanyan mendapatkan surat dari orang yang tak ia kenal. Yang surat itu berisikan sebuah ajakan pertemuan, dan orang tersebut ternyata adalah Shao Chang. Namun kini Nanyan dibuat kebingungan setelah ia tahu jika Shao Chang tidak sama sekali mengingatnya. Bahkan sekarang Shao Chang menganggap Nanyan hanya sebatas kenalan lama saja. Walaupun kini ia di dalam tubuh Shao Chang terdapat iblis Sisue, akan tetapi Nanyan tak sama sekali memperdulikan hal tersebut karena baginya Shao Chang yang sekarang masih sama seperti yang ia kenal dulu. Di sini Shao Chang juga memohon kepada Nanyan untuk membantunya mengeluarkan iblis Sisue yang sekarang sedang bersembayam dalam tubuhnya. Dirinya juga takut jika suatu saat ia tak bisa mengendalikan iblis tersebut, sehingga keselamatan dunia yang akan menjadi taruhannya. Namun kini masalah Nanyan muncul ketika ternyata iblis yang akan Nanyan keluarkan dari tubuh Shao Chang memiliki kekuatan berlipat ganda darinya, sehingga Nanyan malah hampir terbunuh oleh kekuatan tersebut. Setelah kejadian itu, Shao Chang segera merawat luka Nanyan. Ia juga sedikit belajar dari iblis Sisue tentang bagaimana mendapatkan hati seorang wanita. Tak lama kemudian, tiba-tiba pemilik kapal tersebut terbunuh dengan sangat tragis. Yinwei yang kebetulan berada di sana tak sengaja melihat sekilas aura iblis, dan kejadian ini pastinya Shao Chang yang akan disalahkan. Tak lama setelah itu, para penjaga kapal tersebut mendatanginya, dan karena kematian pemilik kapal disebabkan racun dari sekte iblis, di sini Nanyan menjadi orang pertama yang dicurigai para penjaga kapal itu hanya karena Nanyan bisa meracik racun, dan ia juga orang terakhir yang menemui pemilik kapal yang dimaksud. Karena Nanyan yang disalahkan atas kejadian ini, Yinwei sampai memutuskan untuk mencari Shao Chang. Di sana Yinwei memarahinya dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Ia juga bilang jika dirinya adalah satu-satunya saksi yang melihat pembunuhannya barusan.
Karena Nanyan tak mau mengakui perbuatannya, para penjaga tersebut mulai kesal dan sekarang Nanyan dikurung di dalam kapal. Shao Chang yang melihat keadaan ini pastinya tak tinggal diam. Ia dengan tanpa rasa ragu menggunakan kekuatan iblisnya tepat di hadapan mereka semua. Di sini Shao Chang langsung menjelaskan apa yang ia lihat kemarin. Yang intinya Shao Chang telah dijebak oleh seseorang atas semua kejadian ini. Dan begitupun Nanyan yang mendengar penjelasannya. Pastinya ia langsung mempercayainya. Karena hanya Nanyan satu-satunya orang yang paling mengenal Shao Chang dengan sangat dalam. Di tempat lain, di kediaman Muzanting, tak hanya dilarang keluar ayahnya, Muzanting juga dijodohkan dengan seorang wanita dari istana Yao. Dan karena Muzanting sangat setuju dengan pernikahan ini, hal ini membuat ayahnya sangat senang. Ia juga mengizinkannya keluar dari kediamannya untuk membersihkan nama mereka berdua. Di sini Shao Chang langsung menyelidiki semua kejadian itu dan tanpa menunggu waktu lama, Shao Chang langsung menemukan pelakunya. Di saat itulah Muzanting juga datang di kapal tersebut atas perintah ayahnya dengan maksud akan menggantikan pemimpin kapal yang telah mati kemarin. Adanya Shao Chang di sana juga membuat Muzanting kaget. Bahkan ia tak habis pikir jika Shao Chang masih hidup dan sekarang berdiri di hadapannya. Tak hanya itu, Muzanting juga tak peduli penampilan Shao Chang yang sekarang. Dirinya tetap menganggapnya teman baik, walaupun kini Shao Chang tak mengingatnya sama sekali. Untuk menghilangkan rasa jenuh di dalam kapal tersebut, Shao Chang dan Nanyan memutuskan untuk jalan-jalan di atas kapal itu. Dan Shao Chang yang menganggap Nanyan adalah orang yang paling dekat dengannya, pastinya tak akan melupakannya untuk membelikan barang-barang yang menurutnya cocok untuknya. Singkatnya tibalah mereka di tempat yang dituju. Shao Chang yang sedang menyamar sebagai pengantar barang pun telah bersiap di sana. Namun ketika Zhu Sui dan pasukannya juga datang di tempat tersebut, sehingga Nanyan yang tak ingin melihat mereka berdua bertemu pun berusaha untuk mencegahnya. Namun di saat Nanyan akan diserang Zhu Sui, Shao Chang kemudian bergegas untuk melindunginya. Dan sekarang kabar jika Shao Chang masih hidup sudah tersebar. Bahkan rumor jika ia masuk aliran sesat kini benar-benar menjadi kenyataan. Karena tujuan utama Yin Wei hanya untuk membebaskan anggota klannya, ditambah posisi mereka sekarang dekat dengan tempat penyegelan, maka tak ada salahnya mereka membantu Yin Wei dan ikut mencoba menerobos segel. Rencana mereka akan dibagi menjadi dua. Muzanting akan menemani Yin Wei untuk mencoba menerobos segel, sedangkan Nanyan akan ikut Shao Chang pergi untuk mencari tahu siapakah pembunuh pemimpin sekte yang Yue kemarin. Sesampainya Shao Chang dan Nanyan di desa Cidai, mereka langsung dikejutkan dengan kondisi goa di dekat desa tersebut. Di sana mereka juga menolong seorang gadis yang terjebak di salah satu segel di dalam goa itu. Akan tetapi tak lama setelah itu datanglah pemimpin desa yang bernama Wu Suang, dan kedatangan Shao Chang pastinya membuat penduduk desa tersebut khawatir. Bahkan ia juga menuduh jika Shao Chang telah melukai gadis tersebut. Karena kondisi di tempat itu belum jelas, Shao Chang terpaksa membohongi mereka semua jika dirinya dan Nanyan adalah pasangan yang kabur dari pernikahannya, sehingga dengan alasan ini dapat memperkuat peluang mereka untuk diizinkan beberapa hari tinggal di desa ini. Dan terungkap jika di dalam gua barusan terdapat kekuatan kegelapan yang sangat besar. Orang-orang di sana dari dulu menyebutnya sebagai Raja Iblis. Bahkan para penduduk desa itu juga mengadakan upacara penghormatan di setiap tanggal tertentu untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Iblis yang dimaksud. Sesampainya Muzanting dan Yin Wei di formasi penyegel siluman, mereka langsung dihadapkan dengan kabut ilusi yang sangat mematikan. Namun beruntungnya ketika Yin Wei segera sadar dari ilusi tersebut dan dirinya langsung bergegas membersihkan kabut di tempat ini.
Untuk mencapai formasi penyegel siluman, mereka harus melewati penghalang satu persatu, dan yang akan ia hadapi sekarang adalah ketua muda Istana Yao yang bernama Nanyi, yang dari dulu dikenal dengan pengetahuan seni dan sastranya. Di sisi lain, Shao Chang dan Nanyan juga mulai tahu rahasia di desa tersebut, yaitu di setiap tanggal desa ini memiliki adat yang sangat aneh. Mereka selalu mengadakan upacara pernikahan, dan setiap upacara yang mereka adakan selalu menyertakan seorang gadis sebagai pengantin tumbalnya. Dengan adanya kesempatan ini, Nanyan langsung mengajukan diri untuk menggantikan pengantin tersebut dengan tujuan ingin tahu apa yang akan terjadi setelah itu dan siapakah sosok Raja Iblis yang mereka maksud selama ini. Disinilah terungkap jika dulu sebelum klan siluman disegel, penyegel tersebut telah berjanji untuk membukakannya setelah 100 tahun kemudian. Namun nyatanya setelah 100 tahun tiba, Nani, salah satu penjaga segel tersebut, menolak membuka segel itu hanya karena alasan ia hanya menjalankan perintah dari pemimpinnya. Dan setelah Nanyi tahu jika Yin Wei membawa mutiara hiu milik Nanyan, dirinya langsung menghentikan perkelahiannya. Dan Nanyi ternyata adalah adik kandungnya Nanra, ibunya Nanyan. Sehingga karena hal inilah yang membuat Nanyi sedikit tenang ketika berhadapan dengan mereka. Singkatnya, upacara pernikahan pun telah tiba. Nanyan yang telah siap sebagai korban pastinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sehingga apapun yang akan Nanyan hadapi di dalam sana, dirinya telah siap sepenuhnya. Apalagi di belakangnya ada Shao Chang yang siap kapanpun untuk bertindak membantunya. Karena membuka segel adalah kejahatan besar, pastinya Nanyi tak akan melakukan itu. Dan sekarang yang dapat ia lakukan hanyalah membantu mereka berdua masuk ke dalam segel. Namun Nanyi hanya mampu melakukannya selama 30 menit. Sehingga dalam waktu sesingkat itu, mereka harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Nanyan yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan posisi pengantin, akan ketika di antara calon pengantin tersebut ternyata ada penyusup, yaitu tak lain orang seruan ketua sekte kegelapan. Sungguh betapa kagetnya Li Qi, sang pemimpin sekte kegelapan, ketika ia tahu wanita yang berada di hadapannya adalah Nanyan. Tak hanya itu, kini Li Qi dibuat semakin terkejut ketika ia tahu di dalam tubuh Shao Chang bukanlah iblis biasa, melainkan salah satu leluhurnya dulu. Li Qi yang mengetahui kebenaran ini langsung dibuat sangat terheran. Di dalam pikirannya hanya ada sebuah penyesalan karena telah menyinggung leluhurnya. Ia juga telah pasrah jika seluruh kekuatannya yang ia miliki sekarang akan diserap oleh iblis si Sue di dalam tubuh Shao Chang. Karena Shao Chang ingin tahu siapakah Tuan Li Qi sekarang, ia sampai mengancam akan membunuhnya. Namun di sini Li Qi tetap tutup mulut, bahkan ia rela membunuh dirinya sendiri hanya demi membungkam rahasia tersebut. Setelah Li Qi mati, kini tinggal adiknya Li Mian seorang diri. Dan dikarenakan Li Mian tak kejam seperti kakaknya, di sini mereka memutuskan untuk tak membunuhnya. Mereka juga berharap Li Mian tetap hidup dan bisa menjadi orang yang lebih baik di hari-hari mendatang. Setelah semuanya berakhir, kini desa mereka tak lagi mengalami bencana dan sekarang tak perlu lagi ada tumbal pengantin untuk Raja Iblis di tempat tersebut. Akan tetapi kini mereka harus melakukan tugas terakhir di desa, yaitu membersihkan seluruh aura kegelapan yang selama ini mereka sebut sebagai Raja Iblis. Sebagai leluhur iblis, pastinya Shao Chang sangat mudah untuk mengalahkan para iblis di dalam segel tersebut dengan bantuan tusuk konde burung phoenix di tangan Nanyan, ditambah iblis siswa di tubuhnya Shao Chang, sehingga kini ia tak ragu sedikit pun untuk menyerap seluruh aura kegelapan yang berada di dalam gua tersebut. Namun tak lama setelah itu, datanglah praktisi iblis yang memiliki tujuan sama seperti Shao Chang, yaitu ingin menyerap seluruh aura kegelapan di tempat tersebut. Dan Nanyan yang melihat kondisi ini pastinya tak akan tinggal diam.
Nanyang juga sadar jika praktisi iblis di hadapannya adalah pelaku yang telah membunuh ketua sekte Yang Yue, sehingga kebenaran ini langsung membuat Nanyang murka dan ia juga langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi ternyata musuh yang berada di hadapannya bukanlah lawannya, sehingga Nanyang tak bisa membalaskan dendamnya. Beruntungnya Shao Chang bergegas menolongnya. Ia juga melukai praktisi iblis tersebut dengan cukup parah hanya dengan sekali serangan. Pemimpin desa juga datang di tempat tersebut dan setelah ia melihat Shao Chang kerasukan, pemimpin desa langsung membuat formasi penyegel dengan harapan Shao Chang segera sadar dan dapat kembali mengendalikan seluruh kekuatan iblisnya yang sekarang berada di tubuhnya. Di sisi lain, Yin Wei berusaha sekuat tenaga untuk menembus satu persatu penghalang di dalam sana. Sedangkan Mu Zanting yang akan menahan para penjaga di tempat tersebut. Dengan tekad kuat, Yin Wei berusaha semaksimal mungkin untuk membuka segel. Dengan tanpa memperdulikan segala resikonya, Yin Wei tetap akan membuka segel itu dan setelah segelnya terbuka, Yin Wei bergegas memasukkan seluruh anggota klannya ke dalam kantong. Di saat itu juga ia kembali bertemu dengan kakaknya Ratu Rubah setelah 100 tahun tak bertemu. Setelah keluar, mereka semua langsung dihadapkan dengan Zhu Sui dan pasukannya. Yin Wei yang dianggap telah melakukan kejahatan besar pastinya takkan dibiarkan lolos dengan mudah. Begitupun dengan Mu Zanting yang dianggap sama karena telah ikut membantu penjahat. Beruntungnya pendeta agung dan gurunya Yin Wei, pemimpin sekte Chaoshan, bergegas datang di sana sehingga perbuatan sewenang-wenang Zhu Sui saat ini dapat dihentikan. Tak hanya itu, pemimpin sekte Chaoshan juga akan bertanggung jawab atas pelepasan segel tersebut. Namun setelah kejadian itu, Mu Zanting langsung mendapatkan pesan singkat dari pengawalnya jika ayahnya sedang sakit parah. Dan setelah Mu Zanting mendapatkan kabar tersebut, dirinya kemudian bergegas pulang menuju kediamannya. Di sisi lain, Shao Chang sedang menemani Nanyang yang terluka karena serangan praktisi iblis kemarin. Dan kejadian ini benar-benar membuat Shao Chang sangatlah bersalah. Namun untungnya di sana ada Li Mian yang ikut membantu Shao Chang mengobati dan menjaga Nanyang di tempat tersebut. Dengan bantuan Li Mian, Shao Chang pastinya akan berusaha sebaik mungkin dan tak menyia-nyiakan hal itu. Sehingga dimanapun bahan obat tersebut dan sesulit apapun untuk mendapatkannya, Shao Chang sama sekali tak peduli akan hal itu. Sesampainya Mu Zanting di kediamannya, ia langsung mendapatkan pukulan dari ayahnya. Dan ternyata kabar jika ayahnya sakit parah hanyalah tipuan supaya Mu Zanting segera pulang untuk merenungi kesalahannya yang belakangan ini ia lakukan. Sebagai kakak yang baik, sudah semestinya Ratu Rubah melakukan kebaikan apapun untuk adiknya. Dan ternyata dulu sebelum klan siluman disegel, Ratu Rubah sempat memarahi Yin Wei dengan tujuan agar Yin Wei pergi dari klannya dan tak ikut tersegel bersama mereka semua. Namun dikarenakan kini ada masalah yang belum Yin Wei selesaikan mengenai Nanyang, di sini ia memutuskan untuk pergi dan membantunya. Ia juga akan meninggalkan kakaknya seorang diri di kediaman barunya. Di sisi lain, Fulang dan Meiying memutuskan untuk masuk ke sekte pedang setelah kini mereka tak lagi mempunyai saudara di sekte Yang Yue, sehingga tujuan mereka kali ini yaitu untuk menjadi kuat dan membalaskan apa yang harus mereka balaskan. Di tempat lain, di kondisi Nanyang yang sudah mulai sadar dari pingsannya, dan begitu setelah ia sadar, dirinya kemudian langsung mencari keberadaan Shao Chang. Akan tetapi ternyata Shao Chang telah pergi dari tempat tersebut dengan alasan dirinya terlalu berbahaya jika terus berada di sampingnya. Bukan hanya itu, Li Mian juga menceritakan seluruh perjuangan Shao Chang dalam mencari obat untuknya. Ini juga karena Nanyang adalah orang yang paling dekat dengannya, sehingga untuk mempertahankan nyawanya, Shao Chang pastinya akan berjuang semampu mungkin.
Di sisi lain, Mei yang sedang berpikir keras bagaimana nasib Fulang selanjutnya karena ternyata di seleksi kemarin hanyalah Mei yang berhasil masuk ke sekte pedang dan diterima sebagai murid baru, sedangkan Fulang dianggap gagal setelah mereka mengetahui jika ambisi di hati Fulang yang terlalu besar dan berbahaya. Tak lama setelah itu Yin Wei juga sampai di tempat persinggahan Nanyuan, dan di saat itu Yin Wei memberitahukan kebenaran di sana bahwa ibunya adalah putri istana Yao yang kabur selama ini. Yang kebenaran ini baru ia ketahui sekarang. Bahkan selama ini ia tak sadar jika dirinya masih memiliki banyak saudara dan keluarga di luar sana. Cukup kebenaran ini langsung membuat Nanyuan bertanya-tanya, dan di saat itu ia memutuskan untuk menemui pamannya untuk menanyakan semua rahasia yang disembunyikan ibunya selama ini, dan kepergiannya juga ditemani Li Mian yang siap membantunya jika dirinya mengalami bahaya. Hal ini sampai membuat Shao Chang khawatir, dan kini dirinya memilih menemui pemimpin sekte Chaoshan dan mencari cara lain dari sana. Namun ternyata hanya ada satu cara untuk menahan iblis di tubuh Shao Chang, yaitu dengan menggunakan 5 paku suci tersebut. Namun rasa sakit yang iblis rasakan akan Shao Chang rasakan juga. Setelah Nanyuan bertemu dengan Nanyi, pamannya, disinilah Nanyuan diberitahukan semuanya jika dirinya adalah keturunan Chongming dan ia juga memiliki darah keturunan Istana Yao, dan pamannya juga memberitahukan mengapa dirinya bisa dihukum di tempat ini yang ternyata dulu pamannya pernah mempunyai seorang kekasih dari sekte iblis. Dan karena iblis, kekasihnya dulu dibunuh karena dianggap sesat. Hal ini memicu amarah Nanyi sehingga ia pun menyerang untuk membunuh semua orang yang berada di tempat kejadian saat itu. Di sisi lain, Yin Wei berusaha keras melatih metode untuk membantu gurunya menekan iblis siswa, sedangkan gurunya masih berusaha mati-matian untuk menancapkan satu persatu paku segel tersebut. Di sini juga terungkap jika ibunya Nanyuan adalah seorang siluman, dan seharusnya siluman tak akan mati begitu saja hanya karena penyakit jantung, kecuali pil siluman milik ibunya Nanyuan telah dikeluarkan oleh seseorang, sehingga cukup masuk akal jika ibunya Nanyuan bisa mati dan musnah seperti layaknya manusia biasa. Kebenaran ini langsung membuat Nanyi pamannya murka, dan sebelum Nanyuan pergi, ia membelikannya benda yang dapat melacak keberadaan tusuk kone burung phoenix milik ibunya. Dan sebagai adiknya yang baik, tentu Nanyi tak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Di sisi lain, Yin Wei sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membuka formasi klan rubahnya. Di sana juga ada kakaknya yang ikut membantu ingin membuka formasi tersebut, dan ternyata formasi itu dilakukan hanya untuk membuka gerbang menuju hati Sisue. Yang di dalam gerbang tersebut Shao Chang berencana berperang melawan Sisue mati-matian. Namun di sini Yin Wei juga ikut membantu Shao Chang di dalam gerbang hati Sisue tersebut. Di saat itu Nanyuan dan Li Mian juga telah sampai di ibu kota naga. Namun kini pencariannya terhenti ketika Feng Ming menghampirinya dan bertanya-tanya akan kondisinya sekarang. Akan tetapi tak lama setelah itu salah satu murid sekte pedang tersebut menyadari jika Li Mian adalah orang sekte iblis, sehingga kebenaran ini hampir menimbulkan keributan di sana. Beruntungnya para sekte naga bergegas menghentikan keributan itu, sehingga kini Nanyuan dan Li Mian bergegas diamankan oleh pasukan naga tersebut ke dalam penjara. Di sisi lain, Mu Zanting sedang beradu pantun dengan tunangannya di istana Yao yang bernama Yunian di kediamannya. Dan setelah ia mendapatkan kabar jika bawahannya telah menangkap sekte iblis pun bergegas pergi menemuinya. Singkatnya, Shao Chang dan Yin Wei telah keluar dari gerbang hati Sisue, dan disinilah Shao Chang mendapatkan informasi yang sangat penting dari iblis Sisue, yaitu jika pemilik kitab karma 7 gelombang akan segera mati, dan yang dimaksud adalah Nanyuan. Ternyata kitab tersebut mempunyai efek samping yang sangat besar, yaitu kematian bagi penggunanya jika pengguna kitab tersebut tak segera menyempurnakan isi dari kitab yang dimaksud.
Untuk mengatasi itu semua, ternyata Shao Chang berencana memasang badan untuk kesempurnaan kitab karena 7 gelombang, yang berarti Shao Chang akan mengorbankan nyawanya demi untuk keselamatan mereka semua. Di sisi lain, Nanyan tak berhasil menemukan keberadaan tusuk konde burung phoenix milik ibunya yang hilang. Akan tetapi di kediaman Raja Naga ia malah mendapatkan kebenaran bahwa ternyata Nandra, ibunya Nanyan, adalah teman terdekatnya Mu Guang, penguasa istana naga saat ini. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain dari semenjak masih kecil. Keesokan harinya, Raja Naga langsung mengundang para master perguruan di ibu kota tersebut, dan tujuannya kali ini tak lain ingin membicarakan tentang kebangkitan leluhur iblis Sisue yang sekarang menurut mereka akan menjadi petaka di kelak hari. Nanyan juga tak lupa untuk menyelidiki para master tersebut satu persatu karena orang yang melukainya dan mencuri tusuk konde burung phoenixnya juga berada di sekitar sana. Bukan hanya itu, di Istana Naga kali ini juga akan diadakan pertarungan perebutan posisi Kaisar Langit karena sekarang posisi tersebut telah lama kosong semenjak Shao Chang dipaksa untuk turun tahta dan dituduh sebagai pengkhianat, bahkan telah dikira masuk ke aliran sesat. Dan ternyata sekarang Fulang masuk ke sekte kelahiran langit. Ia juga telah menjadi bawahan Susui, yang kebenaran ini membuat Mei sedikit sedih karena sekarang mereka telah berbeda aliran dan pastinya akan sulit bagi mereka untuk saling bertemu satu sama lain. Di sana kedekatan Nanyan dan Limian juga semakin dalam setelah mereka tahu jika neneknya berasal dari tempat yang sama, dan di kesempatan inilah mereka tak melupakan untuk saling bercerita tentang Istana Yao, tempat asal orang tuanya mereka dulu. Karena tusuk konde burung phoenix itu adalah burung yang sangat penting, Nanyan memutuskan untuk menemui Mu Zanting untuk meminta bantuan darinya tentang barang yang dimaksud. Karena orang pertama Nanyan curigai adalah Raja Naga, ayahnya Mu Zanting, maka penyelidiknya mereka akan diawali di kediaman Raja Naga. Dan setelah mereka menemukan pakaian pengantin di dalam ruangan rahasia milik Raja Naga, mereka langsung dibuat terkejut akan hal itu. Namun kini penyelidikan mereka terhenti ketika Raja Naga mengetahui hal tersebut, sehingga karena hal inilah yang membuat Raja Naga sedikit marah dan memutuskan untuk mengurung mereka di tempat tersebut. Akan tetapi dengan adanya Mu Zanting, pastinya masalah kecil untuk kabur dari sana, sehingga kesempatan ini Nanyan tak lewatkan untuk mengunjungi pemimpin sekte pedang dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hubungan ibunya dengan Raja Naga. Setelah pulang dari kediaman sekte pedang, Nanyan langsung dihadang murid sekte naga, dan di saat itu Shao Chang juga telah sampai di sana. Dengan tanpa rasa ragu sedikit pun Shao Chang melukai seluruh pasukan tersebut. Setelah bertemu dengan Nanyan, bukannya Shao Chang senang dengan hal ini. Ia sangat bersedih setelah Nanyan memarahinya, bahkan menyuruhnya untuk pergi jauh darinya. Semua ini terpaksa Nanyan katakan tak lain demi kebaikannya, karena sekarang seluruh dunia persilatan telah bersatu dan berencana akan menangkapnya. Untuk mengungkap semua kebenaran itu, Nanyan berencana mengikuti pertarungan perebutan posisi kaisar yang sebentar lagi akan diadakan di sana. Dan tujuan ia masuk ke tempat tersebut yaitu untuk mendapatkan jawaban melalui cermin masa lalu, yang katanya cermin tersebut dapat melihat sebuah kebenaran melalui peristiwa yang terjadi di kala itu. Namun mereka kini harus mendapatkan token masuk terlebih dahulu, dan di saat itu Yin Wei juga telah berhasil mendapatkan 2 token masuk dengan menyamar. Singkatnya, hari pemilihan Kaisar Langit pun dimulai. Raja Naga dan pemimpin sekte pedang kemudian membuka tempat tersebut, dan mereka yang memegang token sudah dipastikan ikut masuk ke dalam, tak terkecuali dengan Shao Chang yang juga berhasil masuk bersama mereka. Setelah mereka semua masuk ke dalam, mereka langsung dipisahkan satu sama lain. Bukan hanya itu, mereka juga dihadapkan rintangan yang cukup mematikan di dalam sana, dan kehadiran Shao Chang juga baru Nanyan sadari setelah ia mendapatkan perlakuan yang cukup baik dari para iblis di tempat tersebut.
Di saat Nanyang akan mengambil mutiara air spiritual untuk mendapatkan posisi kaisar, langkahnya langsung dihentikan oleh Zhu Sui dan Fulang. Namun kini pertengkaran mereka semua terhenti ketika Shao Chang datang di sana, dan di saat itulah Raja Naga berusaha untuk memecahkan formasi dan mengeluarkan mereka semua. Akan tetapi karena tujuan Shao Chang belum terpenuhi, ia lebih memilih melawan kekuatan Raja Naga tersebut dan kembali mendapatkan bagian celah yang rusak. Disinilah baru Nanyang sadari jika di tubuhnya Shao Chang telah tertanam paku segel dari gurunya, sehingga hal ini membuat Nanyang sedih karena telah tahu jika Shao Chang sedang menanggung rasa sakit itu sendirian. Demi keselamatan seluruh murid tersebut, Raja Naga terpaksa ikut masuk ke dalam hanya demi untuk membunuh Shao Chang, sedangkan pendekar pedang akan berjaga di pintu keluar formasi tersebut. Sungguh hal yang di luar dugaan. Ternyata tujuan pendekar pedang mengirim ratusan murid ke tempat ini bukanlah untuk mencari posisi Kaisar Langit, melainkan hanya untuk dijadikan sebagai tumbal, karena misinya dari awal yaitu ingin menghidupkan kembali Nandra yang telah mati. Dan ternyata selama ini pendekar pedang memiliki perasaan yang sangat dalam kepada Nandra. Namun di balik itu Nandra tak sama sekali mengakuinya, sehingga saat kematiannya tiba, pendekar pedang bersedia mengorbankan apapun demi kebangkitannya dengan harapan setelah Nandra hidup kembali, ia akan diterima di dalam hatinya. Akan tetapi kali ini rencana pendekar pedang gagal setelah Nandra memilih untuk kembali dan tak ingin melihat satupun orang berkorban untuknya, sehingga hal ini membuat pendekar pedang marah, dan di sana ia tak ragu untuk memperbesar dan memperluas jangkauan cermin masa lalu tersebut. Dikarenakan tak ada cara lain untuk selamat dari formasi ini, Raja Naga yang selama ini menjadi teman dekatnya pendekar pedang pun bersedia mengorbankan dirinya, yaitu dengan memasang jimat satu tubuh, yang jimat tersebut hanya bisa berfungsi ketika seseorang telah menjadi teman sejati, sehingga jika salah satu terluka, maka yang satunya juga akan merasakan hal yang sama. Kejadian ini pastinya membuat semua murid bertanya-tanya. Bahkan Mu Zhanting juga menyalahkan Shao Chang karena mengiranya telah membunuh ayahnya. Dan belum sempat Shao Chang menjelaskan ini semua, tiba-tiba portal waktu di tempat tersebut terbuka, sehingga kesempatan ini tak mereka lewatkan untuk memasuki masa lalu untuk melihat kebenaran ini semua. Di dalam masa lalu tersebut, Shao Chang bisa melihat dengan sangat jelas semua kejadian di saat itu. Bahkan di sana ia juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di waktu tersebut. Di masa lalu, Shao Chang juga sempat berbincang dengan Nandra untuk berhati-hati dan mewaspadai orang di sekitarnya. Karena di ratusan tahun mendatang, dirinya akan kehilangan inti spiritual silumannya dan akan mati seperti layaknya manusia biasa. Kesempatan ini pastinya Nanyang tak lewatkan untuk menemui ibunya, karena di saat kematiannya, Nanyang tak sama sekali berada di sampingnya, sehingga pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Dan disinilah terungkap jika orang yang Nandra cintai adalah pendeta agung kelahiran langit yang bernama Yingze. Ia juga adalah gurunya Shao Chang, dan Yingze juga merupakan ayah kandungnya Nanyang kelak. Akan tetapi ternyata tujuan awal Yingze mendekati Nandra dan berpura-pura mencintainya tak lain hanya demi untuk mendapatkan inti dari hati spiritual miliknya, karena di saat itu hanyalah Nandra keturunan Chongming yang hanya mampu melatih dan menyempurnakan inti hati spiritual tersebut. Dan setelah itu Yingze juga menghapus ingatannya, sehingga tak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya kebenaran ini, Yingze langsung mengambil inti hati spiritual milik Nandra, dan ternyata inti hati spiritual tersebut dapat membuat seseorang menjadi hidup abadi, bahkan bisa mencapai kekuatan tingkat dewa. Shao Chang juga berusaha menghentikan gurunya, namun ia terlambat hingga mereka sampai di gerbang neraka. Dan saat Yingze berusaha menyerap seluruh kekuatan di dalam segel tersebut, di sana Shao Chang tak hanya tinggal diam, ia juga menggunakan seluruh kekuatan iblisnya untuk membunuh gurunya.
Di saat itu Shao Chang juga telah berhasil menyerap seluruh kekuatan iblis di dalam gerbang tersebut. Akan tetapi Yingxia di masa depan juga tak tinggal diam. Dirinya juga ikut masuk ke dalam portal tersebut, sehingga karena hal itu membuat inti hati spiritual milik Nandra sempurna, dan kini ia telah menjadi manusia kekal dan sulit untuk dibunuh. Di sini juga terungkap jika gurunya lah yang memfitnah dirinya dulu. Yang ini semua ia lakukan tak lain demi untuk menghilangkan penghalang saat itu, karena Yingxia mengetahui jika 100 tahun mendatang Shao Chang hanyalah ancaman kecil baginya, sehingga saat itu gurunya hanya menyingkirkannya dari sekte kelahiran langit dan tak membunuhnya. Karena terlalu banyak orang yang melawan takdir di dalam portal masa lalu tersebut, sehingga karena hal ini membuat portal meledak dan orang yang berada di dalam keluar secara paksa. Bahkan mereka juga menganggap kejadian tersebut hanyalah sebuah mimpi. Namun itu tak untuk Yingxia, karena ia memiliki tubuh abadi hampir setara dengan seorang dewa. Di saat itulah Yingxia langsung membawa Nanyan di kediamannya, dan ia juga jujur jika dirinya adalah kekasih masa lalu ibunya, yang berarti ia adalah ayah kandungnya selama ini. Akan tetapi di sana Nanyan menganggap ayahnya adalah seorang yang sangat baik, tanpa ia sadari jika orang tua di depan mata kepalanya adalah wujud dari iblis yang sesungguhnya. Di sisi lain, Muzanting dan murid sekte pedang juga telah memakamkan pemimpin mereka. Yang tak lama setelah itu Nanyan dan Yingxia juga menghadiri pemakaman tersebut. Di sini Yingxia kembali memfitnah Shao Chang jika dialah penyebab kekacauan ini semua. Bahkan ia juga bilang jika yang mengambil inti hati spiritual Nandra adalah Shao Chang itu sendiri. Di saat itu juga Yingxia mengangkat Nanyan sebagai kaisar langit selanjutnya setelah Nanyan dianggap lulus dan berhasil serta layak di dalam ujian kemarin. Di sini Nanyan juga mengumumkan surat penangkapan dan pembunuh iblis Sisue kepada seluruh sekte setelah mereka semua menganggap jika ini semua adalah ulah Sisue. Sedangkan di sisi lain, Shao Chang pasrah dengan hal itu. Ini juga merupakan kesempatan terakhir kalinya untuk menyelamatkan Nanyan dari kitab karma 7 gelombang yang berada di dalam tubuhnya. Shao Chang juga tetap bertekad untuk mengorbankan dirinya demi kesempurnaan kitab karma tersebut. Di dalam cermin masa lalu barusan, Shao Chang juga kembali mendapatkan semua ingatannya dulu. Namun di dalam pikirannya tak sama sekali mengingat kejadian di dalam cermin. Yang itu semua tak lain disebabkan karena cermin itu meledak dan orang yang pergi ke cermin tersebut otomatis dikeluarkan secara paksa. Karena itulah Yinwei yang mengetahui kebenaran ini semua. Pastinya ia tak akan meninggalkan Shao Chang di kondisi keterpurukannya. Sehingga langkah apapun yang Shao Chang ambil, Yinwei tetap berada di sampingnya dan berusaha untuk membantunya. Di sisi lain, Muzanting sedang bersedih karena kematian ayahnya. Yang tak lama setelah itu Nanyan juga datang di sana dengan tujuannya kali ini, yaitu untuk mendiskusikan kejanggalan selama berada di samping ayahnya. Yang ternyata Nanyan telah menemukan kalung miliknya berada di tangan ayahnya. Padahal ia sangat jelas jika kalung tersebut terakhir ia berikan kepada pamannya Nanyi. Untuk memancing Nanyan keluar, Shao Chang terpaksa membuat kekacauan di suatu wilayah. Namun yang datang bukanlah Nanyan, melainkan Yingxia. Di sini Yingxia juga mengakui semua perbuatannya akan di masa lalu. Bahkan sekarang ia sangat menyesal dulu tak membunuh langsung Shao Chang, malah dibiarkan hidup, sehingga kini menjadi ancaman terbesarnya. Ternyata rencana Yingxia yaitu ingin merebut ratusan jiwa iblis dan di tubuh Shao Chang yang telah ia kumpulkan selama ini. Akan tetapi ketika kekuatan yang akan ia sergap ternyata jauh lebih tinggi darinya, sehingga tindakannya kali ini malah melukai dirinya sendiri. Dikarenakan kini mereka telah yakin bahwa Shao Chang adalah penyebab kekacauan ini semua, maka demi untuk menghentikan itu, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan hal tersebut. Dan ini juga menurutnya adalah langkah untuk mendamaikan dunia.
Di sisi lain, Shao Chang dan Yin Wei telah sampai di kediaman Sekte Chaoshan, dan di sanalah Shao Chang menceritakan seluruh kebenarannya kepada Guru Yin. Namun karena sekarang Yingxia telah memiliki tubuh abadi dan tak bisa mati, ditambah kekuatan ketua Sekte Chaoshan jauh di bawahnya, sehingga di sini ia memilih diam dan tetap berusaha melindungi kebenaran dengan kemampuan yang ia miliki saat ini. Dengan semua kebenaran ini, kini Shao Chang memutuskan untuk menyerbu Sekte Kelahiran Langit dan menghentikan Yingxia di kediamannya. Karena ternyata setelah kitab karma 7 gelombang mencapai titik kesempurnaan, disitulah waktu yang tepat untuk Yingxia mengambilnya, yang berarti ia akan mengorbankan nyawa putri satu-satunya hanya demi untuk menjadi seorang dewa. Akan tetapi nyatanya ini semua hanyalah sandiwara yang ia lakukan selama ini. Yang itu ia lakukan tak lain demi mendapatkan kebenaran semua ini. Bahkan saat itu Nanyan sangatlah menyesal pernah memanggil Yingxia dengan sebutan ayah. Walaupun Yingxia adalah ayah kandungnya, akan tetapi mengingat semua kejahatan dan dosa-dosa yang ia lakukan selama ini, hal ini sampai membuat Nanyan tak lagi mau menganggapnya sebagai ayah. Tak hanya itu, ia juga tak keberatan jika orang tersebut dibunuh dan dimusnahkan, bahkan dilenyapkan dari muka bumi ini sekalipun. Di kesempatan itulah, Shao Chang pun tunggu untuk membunuh dan menyerap jiwa iblis di dalam tubuh Yingxia gurunya. Dan harusnya dengan seluruh kekuatan iblis yang sekarang berada di tubuh Shao Chang, sudah mampu untuk mengaktifkan dan menyempurnakan kitab karma 7 gelombang yang sekarang mengancam nyawanya Nanyan. Namun kebenaran tentang efek samping kitab karma 7 gelombang malah gurunya bocorkan, sehingga Nanyan yang tahu jika tujuan Shao Chang selama ini mengumpulkan ribuan iblis di tubuhnya hanya untuk menyelamatkannya, pastinya sangat tidak setuju, dan sekarang di pikirannya hanya ada berjuta penyesalan yang baru ia ketahui jika selama ini Shao Chang selalu melindunginya, bahkan berencana untuk mengorbankan nyawanya untuk keselamatannya. Walaupun Shao Chang merupakan pria yang sangat dia cintai, namun di balik itu juga harus membunuhnya, dikarenakan nanti ketika malam bulan purnama merah tiba, Shao Chang akan dikendalikan oleh Raja Iblis Sisue, dan jika ia tidak membunuhnya sekarang, maka ketiga alam juga akan hancur olehnya. Shao Chang yang mengetahui hal itu, ia pun melamar dan menikahi Nanyan sebelum ia dikendalikan oleh iblis tersebut. Bahkan ia pun rela jika nanti ia dibunuh oleh wanita yang sangat ia cintai, karena bagaimanapun juga itu merupakan keputusan yang sangatlah tepat. Walaupun di sisi itu Nanyan tidak mau melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah bulan purnama merah, sehingga Nanyan pun bertarung Shao Chang dan akan membunuhnya. Singkatnya, setelah 3 tahun berlalu, kini ketiga alam menjadi damai dan tentram setelah ia menghabisi iblis tersebut. Akan tetapi di sisi itu juga ia merasa kesepian karena pria yang sangat ia cintai kini sudah tiada. Namun tiba-tiba segel yang berada di tangannya menyala, yang artinya Shao Chang berada di dekatnya dan masih hidup. Dengan rasa penasaran lalu ia pun mencari dan berhasil menemukannya, yang ternyata ketika pertarungan 3 tahun yang lalu, Shao Chang menggunakan teknik memulihkan diri yang dulunya pernah diberikan oleh ibunya Nanyan, hingga pada akhirnya mereka pun kembali bersama-sama dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.